Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam Ahad ini atau Sabtu malam Ahad yang bertepatan dengan tanggal 8 Zulqa'dah 1444 Hijriah, atas nikmat yang besar yang memberikan kepada kita berupa iman, Islam dan nikmat sehat serta nikmat kesempatan hidup, kita mesti bisa melaksanakan salah satu perintah Allah dan Rasulnya, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan sebenarnya berangkat perjalanan kita selalu bersama dengan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan kita untuk sampai ke musola ini, Allah bayar, Allah beli, Allah ganti jadi dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga Allah telah melimpahkan pada suatu masalah kita, suri dan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, kaum muslimin dan muslimat, dan insyaallah mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang tetap istiqomah di jalan yang menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga di akhirat kelak nanti syafaat dari beliau akan diberikan kepada kita semua atas izin Allah, dan kita semua bisa dikumpulkan bersama di surganya, di telaganya, di bawah naungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan sahabat yang maha mushola yang muliakan, tanpa terasa ya, malam hari ini kita sudah masuk di bulan Zulqa'dah, dan kali kita ini Zulqa'dah pertama, dan juga dalam hitungan hari atau maksimal 1 bulan kita akan memasuki sebuah momen hari raya besar umat Islam, yaitu hari raya Idul Adha atau yang dikenal juga dengan nama Idul Kurban, hari raya kurban. Nah, tentunya ini penting sekali bagi kita mengingat hari raya kurban itu masih ada beberapa waktu atau maksimal 1 bulan dari hari ini insyaallah yang akan kita hadapi nanti. Nah, untuk itulah penting bagi kita untuk menyelami, terutama dalam mengilmui dari kurban itu sendiri, mengilmui tentang hari kurban itu sendiri. Karena prinsip dalam Islam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Kalau siapa yang beramal yang tidak ada perintah, yang tidak ada contoh dari aku, maka akan tertolak. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menegaskan wattaqu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan kamu ikut sesuatu kalau enggak punya ilmu. Inna sam'a, sungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ada, hati, perasaan, kullu, tiap-tiap itu semua karena antum mas'ulah akan diminta pertanggung jawaban. Begitu pula Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat pertama mengingatkan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ya beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Jangan dahului Allah dan Rasul, yaitu dalam menetapkan suatu hukum. Nah, untuk itulah mari kita lihat berkenaan dengan masalah kurban
di dalam surat Al-Kautsar ya, ayat 1 ya sampai 3 ya. Mohon dibaca surat Al-Kautsar surat ke-108 ayat 1 sampai 3. Silakan. Sungguh kami telah memberimu Muhammad SAW nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Rabbmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan dirimu kepada Allah. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ayat 3-nya inna saniyaka huwal abtar. Dalam Al-Kautsar ini Allah selalu mengingatkan terus-menerus kepada kita akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita begitu amat sangat banyak. Yang Allah dari sini biar manusia biar manusia sadar kalau begitu banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sebagai manusia. Inna a'tainakal kautsar. Bahkan di dalam surat An-Nahl ayat ke-18, seandainya kita mau menghitung nikmat Allah itu, kita nggak sanggup menghitungnya. Allah katakan di surat An-Nahl ayat 18 kan jelas di sana. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Jadi saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perlu juga kita minimal coba melihat, mengetahui nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang paling gampangnya nikmat bernapas saja. Ini yang sering diingetin terus ya. Ini di rumah ini sudah diingetin tentang ya, bernapas kan. Kita tahu kebutuhan oksigen yang namanya manusia itu sehari itu 2.200 liter per hari. Dan kita tahu yang namanya per liternya itu senilai 25.000. Maka kalau kita hitung per hari itu, maka per hari tadi 2.200 dikali 25.000 ya, maka ini senilai sekitar 55 juta. Kalau dihitung dalam satu bulan 55 kali 30 hari sekitar 1,65 miliar. Dan kalau kita hitung satu tahun 12 kali 1,6 miliar sama dengan 19 miliar 800 juta. Itu gratis kita dalam satu bulan. Ya, jadi satu bulan aja itu udah melebihi ya UMR paling gede. Kampung ini UMR paling gede di Jakarta masalahnya. Kalau Bekasi masih kecil 2 jutaan ya. Jakarta 4 jutaan gitu kan. Makanya itu masih kalah itu. Sehari aja 55 juta Allah kasih gratis. UMR 4 jutaan gitu ya. Istilahnya paling rendah 4 jutaan di Jakarta itu udah paling tinggi itu masih kalah daripada nikmat Allah. Ya, kalau kita melihat nikmat mata yang Allah berikan, telinga yang Allah berikan, lisan yang Allah berikan, hidung yang Allah berikan, yang penciuman yang Allah berikan, yang makanya kalau orang dengar bicara nyium aja, udah kena apa tuh? Ya kan? Nah kopi. Atau gak bisa ngerasain, lidahnya gak bisa ngerasain, udah kena kopi. Artinya nikmat Allah begitu amat sangat besar. Sampai Allah menjindirkan kepada kita babi aidi ala iradikuma tukadziban.
Maka nikmat Allah yang mana lagi sih yang kamu akan dustakan? Ini yang menjadi bagian penting bagi kita. Nah, mudah-mudahan kita sebagai orang-orang yang beriman, yang mengetahui nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak, kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi Allah, kalau kita bersyukur kepada Allah, janjinya Allah akan tambah nikmatnya. Sebaliknya kalau kita tidak bersyukur atau kufur, maka ajab Allah lah yang akan kita dapatkan. Itu yang Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat 7, ya. Mohon saudara untuk surat 14 ayat 7. Dan ingatlah ketika kamu melakukan sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Allah menerangkan di Quran, Allah katakan wa'id ta'adanna rabbakum la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya Allah memaklumkan, ya ingatlah ketika Allah memaklumkan, memberikan sebuah maklumat kepada kita, bukan maklum yang biasa, maklumat yang memberikan maklumat kepada kita. Kalau kita ingin bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat. Kalau kita kufur, maka ajab Allah lah yang kita dapat. Dan kita tahu makna syukur itu adalah taat. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah, maka Allah terus tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang durhaka, ajab Allah yang kita dapati. Yang kita ambil contoh, ya, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Beliau adalah orang yang taat sehingga Allah tambah nikmatnya. Ya, dalam surat 37 ayat 99 sampai 112. Saya ringkasannya ya, tadi pernah kita bahas. Di ayat 99 itu Ibrahim terus mencari keridhaan Allah. Ya, dia tetap ngaji, dia tetap beribadah, dia tetap taat tunduk patuh pada Allah. Padahal pada saat itu Nabiullah Ibrahim itu lagi mengharapkan datangnya keturunan dari dirinya yang sudah hampir puluhan tahun. Pada saat itu beliau berumur 83 tahun masih belum punya anak. Maka dalam ayat 100-nya beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang soleh. Minta terus sama Allah. Dan dalam ayat 101-nya Allah izinkan, Allah kabulkan permohonan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu dengan lahirnya Ismail alaihissalam. Dan di ayat 102-nya ternyata di sini dipuji ketaatan dari Nabi Ibrahim. Ketika anaknya masuk pada badil mau saya, yang lagi tumbuhnya, bukan masih kecil, tapi lagi sedang tumbuhnya, lagi sedang dewasanya, dan memang sudah dia masuk pada masa kekuatan sang Ismail ini, sudah bisa mandiri, ya sudah bisa berdiri di atas kaki sendiri. Allah perintahkan untuk disembelih. Coba bayangin, diuji ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Maka Nabi Ibrahim pun adalah sebagai seorang yang bersyukur, seorang yang taat pada Allah. Dia siap melaksanakan perintah Allah. Dia coba dia tanyakan kepada anaknya yang didoakan menjadi anak yang soleh. Pada saat sebelum pelajarannya Rabbi habli minas sholihin, apakah benar anaknya juga adalah anak yang taat pada Allah? Ternyata
jalani, lakuin apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan kau dapati termasuk orang-orang yang sabar. Ternyata di sini keduanya itu taat pada Allah. Yang pada akhirnya Ismail siap untuk disembelih. Namun ternyata apa yang terjadi, Allah ganti Nabiullah Ismail alaihissalam itu dengan seekor kibas, seekor domba yang sangat besar. Ini kita lihat, ternyata dengan ketaatan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sang anak yang harusnya hilang ternyata tidak hilang. Atau kalau kita bicara harta kita yang seharusnya udah nggak ada, habis, ternyata harta itu masih tetap ada, masih utuh. Bahkan dalam ayat 112-nya Nabi Ibrahim malah dikasih bonus, yaitu lahirnya Ishak alaihissalam. Ini janji Allah bagi orang-orang yang bersyukur. Hartanya tetap ada, malah dikasih bonus. Pekerjaannya tetap, malah naik pangkat. Ya, tendernya masih ada, bahkan dikasih tender yang baru. Bagi orang yang taat dalam situasi kondisi apapun, ya, terutama di situ dalam kita bisa lihat bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim, ya, dengan mau mengorbankan anaknya. Begitu pula Nabi Ayub alaihissalam. Kita tahu dalam kisah dan sejarah Nabi Ayub dikasih ujian yang begitu sangat berat. Hartanya habis, rumahnya habis, sawahnya habis, bahkan anak-anaknya pun meninggal semua. Bahkan istri yang dicintai pun meninggalkan dia. Bahkan dia dikasih penyakit yang sangat berat. Namun apa yang terjadi bagi Nabi Ayub alaihissalam? Tetap dia taat pada Allah. Ujian yang datang menerpa kepada dirinya tidak membuat dia lari dari Allah, tidak membuat dia durhaka kepada Allah. Malah dia berdoa kepada Allah. Ya, dalam surat Al-Anbiya itu ayat 83-84. Jadi berdoa kepada Allah, Rabbi anni masani yadurru wa anta arhamar rahimin. Udah total diserahkan ke penyakitnya kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku dikasih penyakit yang aku nggak tahu ini penyakit apa. Sesungguhnya Engkau anta arhamar rahimin. Ya, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini yang diserahkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Dan apa yang terjadi dengan ketaatan Nabi Ayub? Maka diawali dengan penyakitnya disembuhkan. Setelah itu istrinya dikembalikan, ya, sadar kembali, melayani sang suami lagi, taat pada suami lagi, dan akhirnya Allah kasih, Allah ganti rumahnya menjadi besar, Allah ganti sawahnya tambah luas, Allah ganti juga anak-anaknya semakin banyak. Ini bukti daripada ketaatan Nabi Ayub alaihissalam. Namun sebaliknya kita lihat contoh orang yang durhaka, yaitu Qarun laknatullah. Dalam surat Al-Qasas ayat 76-82. Dalam ayat 76 Qarun itu dikatakan umat Nabi Musa, yaitu yang beriman kepada Allah yang Esa dan juga beriman kepada Musa Rasulullah. Ini Qarun alaihissalam awal ngaji dia, sholat dia, taat tunduk patuh dia pada Allah. Namun ketika dikasih karunia yang sangat besar, masih dalam ayat 76-nya, yaitu juga harta yang begitu banyak, harta berlimpah. Bahkan itu hartanya itu gak ada yang nyaingin di dunia ini. Kekayaan yang diberikan kepada Qarun, kuncinya saja diangkat oleh, ya, pengawal-pengawal yang sangat kuat. Ya, begitu besarnya kunci itu ini sebagai gambaran begitu banyaknya hartanya. Ya, digambarkan kuncinya. Padahal itu mengartikan adalah begitu banyak harta kekayaan. Dan apa yang terjadi dalam ayat 78-nya? Ternyata Qarun durhaka, sombong. Dia menganggap harta yang diberikan kepada dirinya, kekayaan yang didapatnya itu bukan dari Allah. Tidak ada campur tangan Allah, tidak ada keterlibatan Allah.
Sampai dia katakan, aku kaya ini karena hasil karyaku sendiri, karena keterampilanku sendiri, karena pandaianku sendiri. Akhirnya aku jadi kaya. Dan akhirnya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingkari Musa Rasulullah SAW. Maka apa yang terjadi? Ya, orang yang durhaka seperti Korun dalam ayat 80-nya, Allah benamkan Korun bersama dengan hartanya. Ini sebagai sebuah gambaran bahwasanya orang yang durhaka itu, orang yang tidak bersyukur itu, orang yang tidak taat, ya, maka lain kafartum inna adzab ila syadid. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini gambaran contoh daripada orang-orang yang bersyukur dan orang yang tidak bersyukur, orang yang taat dan orang yang tidak taat. Lalu bagaimana selanjutnya bukti daripada ketaatan? Maka Allah perintahkan fasolli, maka sholatlah lirobik kepada Allah, warhar dan berkorbanlah. Ya, di situ an-nahar, an-nusuk, al-udhiyah. Ya, diperintahkan adalah untuk berkorban. Jadi bentuk taat yang pertama adalah perintah untuk sholat. Kita tahu yang namanya sholat adalah merupakan pengabdian diri kepada Allah, seperti ikrar ataupun seperti janji kita di dalam doa kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, surat 6 ayat 162. Sesungguhnya sholat, ibadahku, aktivitasku, kegiatanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ini pengabdian benar-benar hanya kepada Allah. Ya, pengabdian hanya kepada Allah, ini perintah Allah. Dan pada saat itu bukti ketaatan kita perintah sholat. Ya, aqimi sholat, tegakkan sholat. Saat itu kita sedang bertemu dengan Allah. Kita sedang melakukan dialog dengan Allah. Kita sedang ngobrol dengan Allah. Idza kana ahadukum bis sholat fa innahu yunajji rabbah. Apabila seorang hamba sholat, sungguh dia sedang ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga apa yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 45-46. Mau saudara kode Al-Baqarah 45-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Rabb-nya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Saudara Allah berharga di Quran, jelas Allah katakan di sana, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong bagi kita. Dan sesungguhnya sholat itu amat sangat berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang yang yakin bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benar-benar dia yakin bisa ketemu dengan Allah. Seperti di hadis muttafaqun alaih tadi, apabila seorang hamba sholat, sungguh dia sedang ngobrol dengan Allah, dialog dengan Allah. Ini bukti taat yang pertama. Nah, bukti taat yang kedua adalah wanhar, berkorban. Nah, ini yang akan menjadi ya fokus kita pada kesempatan ini. Di mana perintah berkorban yang diawali tadi ya dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengorbankan anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ini sebuah pengorbanan yang begitu amat sangat hebat.
bagi seorang yang bernama Ibrahim alaihissalam. Bayangkan, ya, dia punya anak saat berumur 83 tahun. Dan ketika berumur 98 tahun, 15 tahun kemudian, itu sang anak diminta oleh Allah kembali, diambil oleh Allah kembali. Padahal itu dia baru merasakan 15 tahun punya anak, satu-satunya yang dicintai, ya. Dia satu-satunya yang dicintai, baru punya satu tuh, belum nongol Ishak, ya. Dan inilah yang dikatakan pengorbanan begitu amat sangat tinggi, yang Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat ke-92, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada yang namanya kebajikan atau takwa. Yalan itu kan sampai hari kiamat, ya. Sampai hari kiamat tuh. Jadi berlaku sampai hari kiamat. Kamu tidak akan sampai kepada nilai kebajikan atau nilai takwa hatta sampai tunfiku, kamu mau mengimpakan, kamu mau mengorbankan mimma tuhibun, apa-apa yang paling kamu cintai. Nah, ini Ibrahim satu-satunya dia punya anak namanya Ismail. Bahkan penantian yang begitu panjang untuk mendapatkan Ismail ternyata harus dipanggil sama Allah, diambil oleh pemiliknya, harus dikembalikan kepada pemiliknya. Maka disinilah kelihatan keimanan yang begitu amat sangat pada diri Ibrahim, pengorbanan yang sangat tinggi dari seorang Ibrahim alaihissalam kepada Allah SWT. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dia mau mengorbankan apa yang paling dicintainya. Dan disinilah Nabi Ibrahim alaihissalam sanggup mengorbankan kesayangannya untuk dapetin derajat takwa. Ya, ini sebagai catatan kita. Ketika kita mengorbankan apa yang paling kita cintai, maka disitulah nilai takwa yang kita dapat. Ini sesuai dengan tema kita, pengorbanan berbuah takwa. Maka dikatakan kalau kita bicara tentang ibadah kurban adalah sebuah lambang dan juga petunjuk bahwa hanya dengan pengorbanan itulah cita-cita dapat dicapai. Kalau tidak ada pengorbanan, tidak akan mungkin dia bisa mencapai cita-cita. Kalau dia tidak mau berkorban untuk sampai ke bukit sana, tidak akan mungkin dia sampai kepada bukit sana. Kalau dia tidak ada pengorbanan, ya, untuk sampai dia meraih titel sarjana, maka dia tidak akan dapat titel sarjana tersebut. Jadi jelas, kalau bicara ibadah kurban itu suatu lambang dan tunjuk bahwasanya hanya dengan pengorbanan itulah cita-cita dapat dicapai. Maka kita tahu pengertian kurban adalah usaha pendekatan diri seorang hamba kepada Allah dengan cara menyembelih binatang ternak sesuai dengan tuntunan, ya, Allah dan Rasulnya untuk mencari ridho Allah. Bahkan kita buka surat 22:37 bahwasanya, ya, ketika seorang berkurban itu yang sampai kepada Allah bukan daging dan darahnya, tapi adalah takwanya. Mohon saudara-saudara 22 ayat 37. Surat 22 ayat 37. La yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menunjukkan untukmu agar kamu mengagukan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahumma arhamna bil Quran Al-Hajj ayat 37. Allah katakan di sana, la yanalallahu li'umuha wa la dima'uha
wa yanaluhut taqwa minkum. Daging-daging unta itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, dan tidak pula darahnya, tetapi takwa dari kamulah yang dapat mencapainya. Jadi nilai takwa itu amat sangat tinggi sekali. Dan nilai takwa itu didapatkan ketika kita melakukan sebuah pengorbanan. Pengorbanan tadi, yaitu mimma tuhibbun tadi. Tunfiqu mimma tuhibbun, mau menginfakkan, mau mengorbankan apa-apa yang paling kita cintai. Makanya tadi yang sampai kepada Allah bukan daging dan darah, tapi adalah takwa kita. Hasil dari pengorbanan kita tadi yang begitu tulus ikhlas. Ya, kalau kita bicara yang lalu, mempertahankan takwa itu ya, yaitu dengan yang namanya muqarabah, selalu mendekatkan diri dengan Allah dengan cara-cara bersama Allah. Yang kedua adalah muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Kita merasa bahagia dan nikmat yang sempurna kita melakukan ketika melakukan ibadah kepada Allah, apakah mahdoh ataupun ghair mahdoh. Yang ketiga adalah mujahadah, yaitu benar-benar kita saat itu ya bahagia, senang ketika berbisnis dengan Allah, semangat berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat kita semangat karena itu bisnis dengan Allah. Baca Quran kita semangat bisnis dengan Allah. Seorang suami mencari nafkah keluar ke tempat pekerjaannya, dia semangat karena itu bisnis dengan Allah. Seorang istri menjaga rumahnya, mendidik anak-anaknya, dia semangat. Kenapa? Karena itu berbisnis dengan Allah. Dia taat kepada suaminya, melayani suaminya, karena itu bisnis dengan Allah. Ya. Kemudian mempertahankan takwa yang keempat dengan muhasabah, yaitu hidupnya terprogram. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, apa yang dia lakukan. Benar-benar dia memiliki program jangka pendek di dunia ini dengan program jangka panjang, yaitu untuk mendapatkan takwa di hadapan Allah, berbekal dengan takwa. Dan kemudian juga mempertahankan takwa dengan mu'ahadah. Dia ingat perjanjian, dia ingat komitmen dia ingat syahadat dia yang berjanji dengan Allah, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan berharap ya agar kematian yang datang pada dia adalah husnul khatimah. Nah, ini orang yang bisa mempertahankan takwa ketika ada perintah Allah berkorban. Dia tahu takwa nggak bakal bisa diraih kecuali dia mengorbankan apa yang paling dicintai. Terlebih kita tahu juga yang namanya kurban itu merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Nabi Ibrahim, bukan. Tapi karena perintah Allah, syariat Allah yang diawali, dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, buka ayat 34-nya, 22 ayat 34. 22 ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru Allahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhlisin. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Rabbmu ialah Rabb yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Allah mengatakan di Quran Al-Ayat 34, Wallahi minasyaitonir rajim, walikulli ummatin ja'alna mansakan.
liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat telah Allah syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkannya kepada mereka. Jadi jelas kurban adalah syariat Allah. Kalau di dalam hukum fikih kita tahu, ya ini maksudnya adalah sunnah muakkad, ya. Jadi hukum kurban itu dalam fikih itu maksudnya adalah sunnah muakkad. Jadi kalau ada kata muakkad adalah yang ditekankan, jangan sampai ditinggalkan. Malah ini bisa, ya, kategorinya bisa merujuk pada hal yang wajib. Hal yang wajib yang jangan ditinggalin. Karena ini bisnis spektakuler. Bisnis spektakuler. Ya. Contoh misalnya dalam masalah rawatib saja. 12 rakaat rawatib kita jalankan itu jaminannya surga. Ya, artinya apa? Ini sampai dikatakan hal yang wajib kalau jangan ditinggalkan. Dan inilah, ya, bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga kalau kita lihat, ya, dalam kaidah usul kaidah ibadah dikatakan al-aslu al-ibadah at-taqdim. Pada dasarnya ibadah at-taqdim adalah wajib, ya, harus, ya, kudu, mesti, ya, dan yang lainnya. Pada dasarnya adalah ibadah wajib. Hatta ya dulu dari al-ibadah, kecuali ada dalil yang membolehkannya. Ada dalil yang membolehkannya. Contoh kita bicara rukun Islam aja. Pada dasarnya rukun Islam itu wajib, kecuali ada dalil yang membolehkannya. Sholat wajib, ya, tapi tidak wajib bagi perempuan yang sedang halangan. Malah berdosa ketika perempuan yang berhalangan dia melakukan ibadah sholat. Begitu pula ibadah haji. Pada dasarnya ibadah haji itu wajib, ya, kecuali bagi orang yang tidak mampu, baik secara fisiknya maupun finansialnya. Nah, begitu pula sama dengan yang namanya kurban. Pada dasarnya kurban itu adalah harus, mesti, tadi kalau syariat. Ya, surah Al-An'am ayat 30 itu syariat, perintah Allah. Kecuali bagi mereka yang tidak mampu. Dari mana kita tahu kalau itu tidak mampunya? Ya. Sementara bahkan di dalam Al-Quran aja kita diperintahkan dalam keadaan sempit maupun lapang, itu tetap kita mau mengimpahkan harta kita. Ya, surah Ali Imran ayat 133-134 kan jelas tuh. Allah janjikan surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari ampunan Allah yang luasnya, ya, dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang bertakwa. Siapa mereka? Ya, alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra. Jadi orang yang mau menginfakkan hartanya, mengorbankan hartanya, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Ini, ya. Makanya kita lihat juga kalau pada saat hari korban, Pak, Ibu, sahabatku sekalian, ya, di medsos dia sering kita lihat atau di media televisi kita lihat sampai itu, ya, ibu-ibu penjual bakulan gitu, ya. Maksudnya keliling berjajakan kue atau nasi uduk keliling kampung. Ketika Idul Kurban dia bisa bawa kambingnya ke masjid untuk dikorbankan.
atau juga yang pengusaha ya usaha, tapi termasuk pengusaha ya, pengusaha kerompongan. Kalau orang Tangerang bilang ini kerompongan ya, atau apa namanya tuh yang suka menurutin ya rongsokan ya, rongsokan, pembuat rongsokan ya. Jadi usaha rongsokan itu ya, kalau dikatakan kerompongan gede gitu. Nah itu saja tiba-tiba dia bisa untuk yang namanya memberikan kurbannya. Artinya bisa membuat rohi dalam keadaan sempit pun dia bisa lakukan. Nah kemudian bagaimana dengan kita untuk melihat kita lagi sempit apa nggak sih? Padahal tadi sempit atau lapang, tetap ada yang bisa melakukan. Oke lah, kita anggap kita dalam keadaan lapang. Bagaimana untuk melihat kita lapang apa enggaknya? Ini bisa kita lihat dari LHKP. Ya, neraca LHKP. Jadi kalau lagi banyak disorot sekarang ya. Laporan harta kekayaan pribadi. Jadi jangan kalah gitu sama para pejabat yang mereka juga ya ada laporan harta kekayaan pribadinya kan. Kalau setiap tahun dilaporin ya. Nah, kita setiap tahun dilaporkan. Tujuannya dua. Satu, apakah kita termasuk orang yang wajib bayar zakat mal? Yang kedua, apakah kita termasuk orang yang harus berkorban pada saat hari raya kurban? Bedanya, pada saat di neraca ini kan kita tahu nih aktiva, ini pasifa. Ya, aktiva terdiri pada harta lancar dan harta tidak lancar. Sementara di sini adalah kewajiban tambah hutang. Kewajiban tambah hutang. Nah, kita lihat di sini deh. Kalau untuk zakat mal, kita lihatnya di harta lancar aja. Berapa harta lancar kita? Ya, uang cash kita, uang yang ada di bank, di tabungan, apakah depositonya juga ada, bisa dilihat di sana. Ya, kemudian uang yang ada di orang lain, yang diutang, orang lain utang sama kita. Apakah dalam bentuk barang, kita punya dagang, barang dagangan, kayak Om Leo gitu ya, itu ada barang dagangan. Kemudian apakah juga dalam bentuk logam mulia? Nah itu total general di sini. Maka di sini akan kelihatan dia wajib bayar zakat malnya ketika harta ini lewat dari 85 gram emas. Kalau 1 gramnya 1 juta rupiah, berarti ketika dia sudah punya harta 85 juta ke atas, 85 juta 100 ribu, itu udah wajib bayar zakat mal. Tapi kalau korban, ini hitungannya harta lancar dan harta tidak lancar. Ya, harta tidak lancar. Jadi ditambah dengan harta tidak lancar kita, harta tidak bergerak kita. Seperti rumah, seperti tanah, ya seperti sawah, ya seperti juga kita punya mobil, kita punya motor, kita punya barang berharga, TV yang gede di rumah, termasuk HP yang mahal di atas 2 juta lagi dia, di atas 2 juta. Itu total general di sini berapa totalnya harta lancar dan tidak lancar. Tinggal di sini kewajiban tambah hutang totalnya berapa? Kalau ternyata lebih besar dari harta ini, kita kategorinya adalah wajib untuk berkorban. Ya, kita nggak punya duit, iya, HP 4, ya, 2 juta naik 8 juta. Berapa sih korban? Wah, kita lagi nggak ada kok di tabungan juga nggak ada. Mobil 2, motor dan udah lunas lagi semuanya, bukan masih hutang. Kalau masih hutang belum ada tuh kewajiban, ya karena masih harta bersama. Tapi kalau udah lunas, udah gitu di mana rumah berserakan, kontrakan berjejeran gitu ya. Juragan kontrakan ada di sini masalahnya. Nah, itu kalau sampai tidak berkorban, siap-siap saja kata Allah. Ali Imran 180 surah 9 ayat 34 35. Ya. 3 ayat 180 saya lihat ya. Wah, kafir. Surah 3 ayat 180
Siap-siap harta kita nanti dikalungkan di akhirat. Rumah dikalungin, tanah dikalungin, mobil dikalungin, motor dikalungin. Iya. Padahal seharga berapa sih hari ini? 2,5 juta masih dapat juga kok beli. 2,5 juta masih bisa beli. HP-nya dihitung tuh total jenter 8 juta. Jual kayak 2 gitu ya. Untuk dia korban ini kan. Subhanallah, makin banyak yang berkorban, makin banyak orang yang bisa merasakan korban itu. Dan ingat, yang sampai kepada Allah adalah takwa. Dan ini gak main-main di hadapan Allah SWT. Dan yang kedua, lihat surah 9, 34, 35. Siap-siap harta itu akan membakar lambung kita, dahi kita, dan punggung kita. Seraya harta berkata, inilah harta yang kamu simpan dahulu. Ya, semoga kita terhindar dari yang demikian. Makanya penting nih LHKP. Kalau di Ramadan kita hitung harta lancarnya saja lebih enggak dari 85 gram emas, yang kewajiban kita membayar zakat mal. Tapi ketika di bulan kurban, harta lancar dan harta tidak lancar, ya itu totalnya. Ya, jadi ini ya agar kita terhindar dari ajab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi mudah-mudahan ini yang menjadi perhatian bagi kita. Dan hal yang penting adalah apa yang pekan lalu kita bahas tentang mujahadah. Dalam hadis dikatakan al-mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Yang namanya mujahid itu adalah siapa-siapa yang mampu menaklukkan dirinya untuk taat kepada Allah. Taklukkan dirinya untuk taat kepada Allah, melaksanakan ibadah kurban. Ya. Taklukkan rasa pelitnya, taklukkan rasa kikirnya, taklukkan rasa enggaknya untuk taat kepada Allah. Itulah sosok mujahid sejati. Yang dia tahu ini adalah bisnis yang spektakuler, bisnis yang hebat di hadapan Allah. Enggak tanggung-tanggung, takwa, predikat takwa yang kita raih. Piala terbaik, trofi terbaik yang kita raih, takwa. Nah, jadi untuk itulah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesanggupan untuk bisa melaksanakan dan menjalankannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah kurban, dengan kita mengorbankan diri kita, maka semakin dekat kita dengan Allah. Yang kedua adalah semakin kita mendapatkan takwa. Lan tanamul birra, kamu tidak akan mencapai takwa hatta sampai tuntiku mimma tuhibun, kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada semuanya. Benar dari Allah, jangan ragu salah dari saya. Saya minta maaf dan saya ucapkan syukron dan kasih. Terima kasih atas fokus dan perhatiannya. Semoga keberkahan dan rahmat Allah tercurah kepada kita semua.